dulu lu mukulin gue, sekarang tua ngerongrong gue, aduh mendingan lu mati aja deh. Itu jujur pikiran saya. Dan benci ketika kita bertemu gitu ya, saya nggak bisa melakukan kontak mata untuk seperti ini, melihat tuh saya nggak bisa. Lebih baik saya main handphone atau saya nengok sana sini, dan kalau diajak ngomong seperlunya aja. Karena malah nggak saya jawab. Apakah ini berarti merupakan kesalahan orang tua? Di satu titik ketika lagi pengajaran, ada satu pengajar yang ternyata dia juga mempunyai luka batin dengan orang tuanya. Kemudian dia membuat surat untuk orang tuanya, waktu dia bacakan, nggak tahu kenapa air mata saya menetes pertama kalinya. Setiap orang bisa punya pandangan yang berbeda-beda, bahkan untuk satu hal yang sama. Bagaimana pandangan kita dalam kacamata iman Katolik terhadap fenomena yang terjadi di sekitar kita? Bersama dengan saya Maria Kristi Dan saya Christian Reynaldo dalam Persepsi, perbincangan rohani seputar sensasi. Bertemu kembali di Persepsi, perbincangan rohani seputar sensasi. Aku coba ngetes ya, CR ini masih oke atau enggak tagline-nya. Karena kan kayaknya semenjak kita back again, banyak prestasi-prestasi orang CR ini yang ditorehkan. Jadi aku bilang tadi perbincangan rohani seputar prestasi. Iya, boleh juga kalau saya dibilang berprestasi. Terima kasih Tuhan karena itu berkat-Mu. Kalau bukan berkat-Mu, berkat siapa lagi? Begitu kan ya? Oke. Gimana? Ya, oke, nggak masalah, lanjut aja kalau gitu ya. Sebelum nama panjang, and once again, welcome back. Dan sekarang kalau kamu ngeliat yang beda, kita bersyukur sama Tuhan karena sekarang kita sudah ada di our new home. Yes, studio baru dari Persepsi. Selamat ya, makasih udah diundang pertama kali di sini. Pak, Bapak tuh hostnya, bukan bintang tamunya. Anyway, kali ini di 2024, our first episode, ini kayaknya temanya agak-agak mendalam gitu loh, Chris. Mendalam gimana, Kristi? Karena kita berbicara mengenai pengampunan, lalu nanti ada keluarga juga. Jadi menurut aku kayak mengawali quarter di 2024 ini dengan tindakan yang benar. Iya, berbicara mengenai pengampunan tentu tidak mudah, Kristi. Betul. Apalagi kalau luka itu terlalu dalam. Apalagi saya. Maksudnya gitu kan? Karena kayak tiba-tiba ngomongin pengampunan tuh kerutannya agak-agak berbeda, kayak berat sekali gitu. Apa sih yang mau dilepasin, Chris? Nambah kayaknya kerutan. Oh gitu, sesuai dengan ininya rezekinya juga ya. Iya, tapi seenggaknya semoga harapannya perbincangan kita hari ini tentang pengampunan kan, itu juga bisa membawa pengaruh positif dalam kehidupan listeners semuanya. Dan nanti di akhir acara kita juga akan berbagi sebuah retret yang luar biasa yang memang kayaknya ini berbicara sungguh personal kepada Christian karena dia kayak diingetin 4 kali untuk ikut retret ini. Seperti apa retretnya? Tune in sampai dengan di akhir acara. Ada yang salah sepertinya. Nah, daripada kita berpanjang lebar serang ke sini terus gitu ya, lebih baik kita langsung perkenalkan narasumber kita yang akan hadir untuk ngobrol-ngobrol di podcast kali ini. Dan sudah hadir di studio Persepsi pada hari ini ada 2 bintang tamu yang luar biasa, yaitu Sis Yeni dan juga Bu Nova. Yeay, selamat datang. Apa kabar? Pasti luar biasa, puji Tuhan. Terima kasih ya, karena hari ini kan studio baru juga, penyesuaiannya agak cukup lama, tapi Sisi ini sama Sis Nova bertahan bersama dengan kami berdua. Terima kasih banyak. Sebetulnya yang dikhawatirkan bukan bertahan sama studio barunya, tapi sama host-hostnya. Betul, memang. Aduh, agak-agak gimana gitu ya. Kita kenal-kenalan dulu. Kalau Sisi ini mungkin sekarang kesibukannya apa, latar belakangnya seperti apa, cerita-cerita dong. Oke, boleh. Saya kesibukannya pastinya ibu rumah tangga, sudah pasti dengan 2 putra 1 putri. 3 orang anak ya. 3. Terus, kebalikannya CR. Apa tuh? Ya, kan kamu kan tadi kan 2 putra 1 putri kan? Ini 2 putri 1 putra. Oh iya benar. Right. Panik deh. Silakan. Terus saya juga kerja ngurus perusahaan keluarga, dan saya aktif di komunitas Kairos dan di Klasi Shekinah. Klasi Shekinah. Thank you for coming ya. Nanti kita ngobrol-ngobrol lebih jauh tentang apa pengalaman di Sisi ini. Berikutnya, Sis Nova. Ya, saya sekarang mengajar untuk SEP dan CAP ya, pengajar evangelisasi, kemudian juga pewarta pengajar di BPK PKKKAJ. Itu kesibukan sehari dalam pelayanan.
di paroki, di lingkungan, biasalah ya kita terlibat di hidup menggereja ya. Nah, gitu. Seorang istri, ibu rumah tangga, ibu RT. Ibu RT. Ibu rumah tangga maksudnya. Oh iya, lucu juga loh kalau misalnya si Nova jadi saya ibu sudah RT. tidak aktif bekerja, jadi memang pasca pandemi kemarin kita sudah inilah banyak pelayanan ya. Kemudian itu saya belum punya anak, jadi hanya berdua dengan suami saya. Jadi kehidupan rumah tangga kami ya berduaan aja lah ya. Gitu. Tapi kayaknya semakin kesini semakin banyak juga, ini agak sedikit melenceng gitu ya. Banyak juga kita ngelihat, kalau aku personal kayak semakin banyak dikasih lihat bagaimana kehidupan para pasutri yang sungguh bahagia tinggal benar-benar berdua gitu loh. I don't know, nanti mungkin kita bisa cerita sedikit sambil juga ngobrolin seputar bagaimana hidup menggereja. Karena kalau menurut aku itu adalah panggilan juga dan apa ya, bekal untuk nanti kita di sana. We never know, right? Ya betul sekali. Jadi mau ngobrolin soal pengampunan bersama dua narasumber kita, artinya ada mungkin pengalaman-pengalaman hidup yang bisa mereka share, ya kan? Dan berbicara mengenai pengampunan juga listeners, aku yakin bahwa ini adalah satu kata atau satu tema yang memang hadir kalau dikupas itu seperti lapisan bawang, jadi nggak akan ada habisnya. Tapi aku juga percaya bahwa ketika video ini potongannya atau mungkin full versionnya mampir di timeline kamu, ini adalah bukan sebuah kebetulan, dan ini memang apa yang ingin Tuhan sampaikan kepada kamu. Karena percayalah, it's gonna be so powerful, karena kita akan melihat bagaimana ini mungkin lebih kepada pengampunan relasi. Ada yang nanti akan berbicara mengenai relasi dengan orang tuanya, ada juga mungkin yang berbicara mengenai relasinya dengan sesama, tapi memang kedua hubungan itu yang cukup mendominasi kehidupan pribadi seseorang, bahkan bisa dibawa sampai sudah tua gitu loh. Kejadiannya pada saat dia masih kecil, tapi ternyata efeknya pada saat dia sudah menjadi orang tua ataupun menjadi oma opa, itu masih bisa kerasa. Membekas Dan mempengaruhi. Oh my god. Jadi kan lama gitu. Kalau membekas pakai S doang, biasa membekas SH gitu loh. Lebih panjang lagi. Gitu ya. Nah, kenapa kita mau ngobrolin soal itu? Kita menemukan beberapa artikel ya tentang bagaimana hubungan antara orang tua dan anak itu ternyata kurang cihui bahasanya ya. Seperti ada yang tertulis di Kompas 7 Mei 2023, itu ada berita bagaimana polisi memediasi remaja Jaksel ya, Jaksel Jakarta Selatan, itu yang kabur dari rumah gara-gara cekcok dengan ibunya. Wah, karena kalau kita lihat juga Christian, sebenarnya banyak banget di konten-konten sosial media, we can mention di TikTok, Instagram dan lain-lain, itu banyak juga mungkin sekarang orang lebih mudah untuk mengekspos bagaimana keadaan rumahnya yang sebetulnya tidak semua rumah itu bisa menjadi rumah. You get my point? Dengan mungkin keberadaan orang tuanya yang tidak fungsional, atau mungkin lagi-lagi tadi mungkin ada orang tua yang belum selesai dengan dirinya tapi sudah memiliki peran jadi orang tua. Betul. Jadi nggak ngerti rumah tuh kayak apa, tapi dia sudah harus menciptakan rumah. Dan mungkin ini adalah salah satu indikasinya, salah satu hasilnya lah, gimana mungkin ada akhirnya membutuhkan peran orang ketiga, yaitu polisi yang menjadi mediasi seorang remaja yang kabur dan memang akhirnya harus berrekonsiliasi sama ibunya. Nah, tapi kalau itu mungkin masih dalam taraf-taraf awal. Ini udah taraf berikutnya yang lebih dalam lagi, ada berita dari Republika 31 Agustus 2023. Ada pembunuhan ibu kandung di Depok. Sang ayah justru minta anaknya dihukum ringan. Wah. Sebetulnya kalau menurut aku juga kayak tereksposnya berita-berita ini sebenarnya agak-agak menyedihkan banget ya, karena ternyata dunia ini udah semakin kacau. Gampang banget loh. Maksudnya seorang anak, ini aku sampai nggak bisa ngomong ya, maksudnya seorang anak menghabisi nyawa ibunya, itu apa yang ada dalam pikirannya? Ngerti gak sih? Kayaknya udah terlalu membekas dalam. Dan maksudnya ya berarti kehidupannya juga udah terlalu pahit sampai akhirnya dengan bukan dengan sadar ya, maksudnya dengan dengan kekuatannya dia, dengan saat itu yang terjadi dia bisa menghabisi nyawa seorang ibunya yang melahirkan loh. Ini ibu kandung loh ya. Melahirkan, dan maksudnya kayak wah itu nggak kebayang banget sih. Mungkin setelah after effect-nya dia ditahan dan segala macam itu seperti apa. Ya, ini ada juga satu berita yang justru di sisi sebaliknya. Ya. Bagaimana BBC News 3 September 2023 menuliskan kisah orang tua yang memutuskan hubungan dengan anak mereka.
Ini kayak malin kundang gak sih? Kuku tukang hujan batu. Nah, tapi ini versi modernnya. Betul. Diputuskan hubungannya. Nah, Bu Nova, kita ngomong sama Bu Nova. Menurut berita-berita yang tadi seperti itu, secara sekilas apa aja sih penyebabnya? Kenapa ini bisa terjadi? Ya, thank you. Sejauh sepengetahuan saya dan pengalaman bersama mendampingi teman-teman dan di dalam retret-retret begitu ya. Keluarga itu kan semestinya menjadi tempat di mana kita mengalami cinta gitu kan ya. Tadi Kristi katakan seringkali kita nggak menjadikan rumah sebagai home gitu ya, hanya house bangunannya gitu kan. There is a difference between house and a home. Home gitu. Kita ketika pulang ke rumah nggak merasa feel at home gitu kan. Harusnya pulang ke rumah merasa damai, merasa cinta gitu. Tapi ketika keluarga yang berantakan gitu kan boleh dibilang, atau ada masalah-masalah, mungkin ketika orang pulang nggak merasakan lagi tuh mesti rumahnya bagus, mewah, tetapi ketika perasaan cinta di dalam keluarga tidak rasakan, mungkin itu yang menjadi salah satu penyebab ya. Maka ketika kehilangan cinta itu mungkin ya tadi efek-efek lain mulai bermunculan. Sebenarnya kalau dibilang banyak faktor ya, kita nggak bisa bilang ini kan sesuatu yang bukan seperti matematika 1 tambah 1 2 gitu ya. Kita bisa lihat misalnya ada banyak faktor. Tadi kehilangan cinta bisa karena apa sih? Misalnya dari orang tuanya sendiri, mungkin dia punya pengalaman dia yang tadi Kristi katakan belum selesai dengan dirinya sendiri gitu ya. Ketika akhirnya dia berkeluarga, akhirnya faktor-faktor itu masih berefek. Faktor lain lagi misalnya faktor ekonomi. Bisa ada 2 ekstrim nih ya. Satu, kesulitan ekonomi kan bikin orang jadi stres ya. Oh benar. Curhat banget ya. Curhat banget ya langsung. Bener. Wah iya ya gitu ya. Ketika orang mulai stres, mulai apa yang muncul, emosinya kan makin dicolek dikit langsung senggol bacok. Senggol bacok gitu ya. Bacok. Tuntutan ekonomi sekarang banyak anak sekolah, biaya besar. Pekerjaan sementara itu salary not up gitu ya. Salary-nya nggak naik-naik ini gitu kan. Apalagi belakangan mungkin tekanan-tekanan misalnya pandemi dan sebagainya. Atau misalnya juga memang relasi dalam keluarga itu yang tidak harmonis yang disebabkan oleh luka-luka yang dialami oleh masing-masing person di dalam keluarga itu, bisa jadi suaminya, istrinya, anak-anaknya, atau mungkin juga pengaruh-pengaruh di luar, pengaruh kekerasan di luar, televisi, film-film, games gitu ya bahkan ya, yang membuat si anak sangat mudah untuk ekspresinya begitu mudah terlontar yang negatifnya, yang sangat emosional. Itu diantaranya yang mungkin kita bisa jumpai ya. Kadang-kadang nggak kepikir ya, kok anak bisa bunuh orang tua gitu ya. Terus apalagi diusir dari rumah gitu kan. Kalau seseorang mengalami cinta, saya yakin ini juga mungkin nggak akan terjadi ya. Kalau dia mengalami pulang di rumah nyaman, damai, enak kan orang nggak mungkin dia akan kabur, nggak mungkin dia akan membunuh orang tuanya, apalagi ibunya seseorang yang melahirkan dia gitu kan. Nah, karena memang kalau misalnya kita lihat juga fenomena-fenomena ini kan, ini bukan terjadi karena momen satu masa gitu kan. Ini kan adalah banyak PR yang tadi Sis Nova katakan gitu, nggak dapet cinta, terus juga basically it's all about love. Tapi indikasi-indikasi yang tidak dibetulkannya itu jadi yang efeknya senggol bacok lah, jadi mungkin insecurity lah, atau mungkin efek-efek yang lainnya yang tidak terselesaikan dengan baik, jadi bikin stres, anxiety, sampai kehilangan kesadaran lah, kehilangan kesadaran, kehilangan akal dan melakukan hal-hal apa saja yang tidak baik. Karena kan biasanya momen-momen dimana orang tuh merasa sendiri, mulai kayaknya merasa nggak disayang dan segala macam, itu kan setan tuh masuknya banget gitu ya, sampai akhirnya bisa merasuki dan lain-lain sih. Tapi apakah ini berarti merupakan kesalahan orang tua? Maksudnya tanggung jawab kan tadi menciptakan bagaimana home apa segala macam, itu kan peran besarnya lebih di orang tua dong. Apakah ini kesalahan orang tua kalau terjadi hal-hal seperti ini, Sis Nova? Ya kalau menurut saya orang tua ketika memutuskan untuk menikah, dia kan bertanggung jawab untuk membangun keluarganya gitu ya. Ya mau tidak mau orang tua memang punya peranan di situ. Tetapi mungkin si orang tua ini sendiri, dia sendiri punya tadi masa lalu kah, masih punya luka-luka yang belum terselesaikan kah, belum selesai dengan dirinya sendiri kah, sehingga itu yang berefek kepada ketika dia membangun
keluarganya itu tanpa disadari. Gitu. Ditambah lagi mulai muncul tadi ya tuntutan-tuntutan yang dia tidak bisa terpenuhi secara ekonomi mungkin. Stres-stres itu mulai muncul sehingga ketika ada masalah sedikit langsung mulai sepaneng dan sebagainya. Dan pekerjaan dan lain-lain. Itu kan sebenarnya juga ada alarm-alarmnya ya. Yang kadang-kadang kita juga butuh. Kenapa kamu senyum-senyum gitu? Gue kayak kena banget ya. Oh sorry, gue kayak sampai kaget dan senyum-senyum gitu. Itu sebetulnya udah ada alarm-alarmnya juga. And actually deep down we know kok bahwa ini bukan sesuatu yang beres, tapi harus diakui juga buat teman-teman listeners yang mungkin tinggal di kota-kota besar atau tinggal dengan banyak sekali tuntutan, sinyal-sinyal dari teman-teman mungkin atau mungkin sinyal-sinyal dari tubuh kita itu suka terabaikan. Nah sekarang kita mau ngajak ngobrol juga ini dengan Sisi Yeni, di mana Sisi Yeni ini punya cerita yang sungguh luar biasa menurut aku karena perjalanan mengampuni seorang ibu yang tidak panjang ya. Kalau tadi mungkin kalau nggak karena kasih Tuhan, I can say maybe salah satu beritamu bisa ada di sini. Wah. Karena ternyata tadi pada saat kita briefing kayak kita perjalanannya tuh tidak segampang itu loh, ya kan? Sih sebetulnya. Bisa hidup. Bisa jadi. Ya selain juga kita menjadi bintang tamu kita ya, jadi masuk kita juga dong, ya kan? Nah Sisi ini mungkin boleh cerita dikit, sekarang ini kegiatannya seperti apa hari-harinya? Karena ini juga akan berkesinambungan dengan perannya Sisi Yeni yang jadi anak, tapi juga sekarang juga jadi orang tua juga. Iya, kalau kesehari-harian saya seperti biasa ya, selain mempersiapkan anak kerja gitu ya, memang belakangan sejak pandemi saya lebih memfokuskan ke pelayanan juga. Saya menyisihkan waktu untuk pelayanan full gitu. Nah, memang kalau dibilang sebagai anak dan orang tua ya, sekarang agak takut juga gitu, karena kadang-kadang ketika ngomel gitu ya, tanpa sadar suka kayak takut gitu loh. Apakah kata-kata saya ini nyakitin nggak? Gitu, karena kan saya pernah ngalamin ya, ketika kalau saya dimaki gitu ya, bukan marah loh, dimaki. Kadang-kadang saya suka gini, aduh kalau saya ngomel, apakah nanti anak saya terluka nggak seperti saya gitu? Karena ya boleh dibilang karena luka batin saya, itu saya tumbuh menjadi orang yang sebenarnya keras, pemarah. Jadi itu salah satu yang saya dapatkan. Jadi saya pemarah, saya keras, takut sakitin orang, saya sakitin orang duluan. Oh, seperti itu. Jadi langsung kayak jadi mau supaya orang nggak nyakitin saya, lebih baik saya duluan gitu. Jadi kan orang nggak bisa nyakitin saya. Itu prinsip saya dulu. Oh oke. Kirain masih sampai sekarang agak takut nih saya nih. Udah enggak dong, udah enggak, beda sekarang dong. enggak dong. Sekarang orang udah suka cita sekali ya. Tapi kalau boleh cerita dulu, kita tarik panjang karena memang apa yang dialami oleh Sisi Yeni ini terjadi pada saat umur-umur di sekolah dasar atau mungkin lebih muda kali ya Sis ya? Ya dari kecil sih, lebih tepatnya mungkin yang saya ingat sejak saya sudah sekolah. Kayak gitu ya. apa tuh pengalamannya? Kayak contoh begini, kalau dulu saya tuh kalau pulang sekolah itu saya tidak pernah diizinkan untuk bermain dengan teman. Pulang sekolah harus pulang. Kalau kadang-kadang kita pingin ya main di tetangga gitu, itu pasti nggak boleh. Kalau misalkan saya, namanya anak kecil bandel ya, saya pergi main nih, pulang-pulang siap-siap. Tali pinggang sudah menanti di rumah. Aduh. Oh iya? Ya, dan kalau saya dipukul itu bukannya disabet seperti itu, enggak. Saya pasti diikat di tangga dengan kain kamun ya, kain yang gendongan orang tuh. Nah, habis itu baru saya dipukul pakai ban pinggang. Dan kalau misalnya bohong ya, misalkan memang saya juga bandel juga ya, kan pengen main. Saya bilangnya pelajaran tambahan. Pengen main kan. Nah, kalau ketahuan seperti itu, ketahuan berbohong di dalam rumah, itu fatal. Selain saya diikat dulu, tetap harus diikat dulu. Habis itu saya dijejelin cabe. Makanya saya pintar makan cabe sekarang dari supaya maksudnya tidak berkata bohong lagi. Iya. Jadi kalau istilahnya gini ya, hukuman itu selalu berupa kekerasan. Itu yang saya dapatkan dulu. Makanya kalau tadi dilihat ya, berita mediasi remaja, Jaksel kabur. Saya juga punya pengalaman seperti itu. Kabur dari rumah? Iya, kelas 5 SD. Waduh. Kelas 5 SD tuh saya udah gak tahan ya, karena sering banget gitu ya. Rasanya gini, ketika mama saya, mungkin ya seperti tadi Bu Nova bilang, dia stres mungkin ya. Karena memang waktu saya kecil tuh kehidupan ekonomi agak kurang ya. Jadi mungkin dia stres dan lain sebagainya, dia lampiaskan ke kita, terutama ke saya. Karena saya sama adik saya bedanya 4 tahun ya. Bu Nova anak keberapa dari berapa saudara? Saya anak pertama dari 5 saudara. Sorry, Sisi Yeni. Saya anak pertama dari 5 saudara.
Anak pertama dari 5. Ya, dan beda kedua tuh 4 tahun, jadi lumayan jauh ya. Seperti itu, dan anak keduanya kan dapatnya laki-laki. Jadi pasti tentunya lebih disayang. Ada perbedaan. Ya, perlakuan. jadi kalau pas kelas 5 itu mulai nggak tahan. Kenapa? Karena saya malu. Kalau di kaki saya itu selalu ada bekas sabetan ban. Kalau kita pakai rok kan pasti kelihatan. Kelihatan dong. Pasti kelihatan. Jadi saya sampai berpikiran waktu itu, kayak saya mau kabur aja deh. Cuman dasarnya anak kecil, pikirannya kan nggak kayak sekarang ya, kabur sih nggak kabur. Saya mikirin saya harus bawa baju sebanyak-banyaknya. Jadi di tas saya itu baju nggak segampang sekarang ya. Ya, di tas saya itu saya isi baju sebanyak-banyaknya. Ketika terus saya udah mempersiapkan. Dulu kan ada pos kota ya. Saya tuh selalu nyari pos kota, koran pos kota. Dia belum lahir kayaknya. Nah, saya suka banget baca pos kota. Yang saya baca selalu apa? Lowongan pekerjaan. Oh, loker. Saya udah mikir kalau saya keluar dari rumah, saya harus kerja. Dan yang bisa saya lakukan, saya mau jadi baby sister. Karena kan kerjanya kan ngurusin anak, ngurusin adik gitu, saya suka. Jadi saya udah nyari lowongan. Saya ingat sampai sekarang. Kalau zaman dulu ada yayasan Suster Tatang di Senen. Usia. Betul ya? Legend itu kayaknya. Kayaknya gue pernah dengar. Jadi saya udah nyatet waktu itu, saya udah mikir, saya udah hubungin. Kalau saya mau kerja di situ gimana? Udah persiapan. Ini anak umur kelas 5 Kelas 5 SD. Kelas 5 SD. Ya, Terus 9 tahun kemudian ketika saya keluar, curiga sama saya. Kok bawa tas gede banget? Ini kenapa tasnya segembolan penuh gitu kan? Saya bilang baju olahraga. Tapi akhirnya kemudian dibuka sama Mas dipaksa. Dia kaget, syok gitu melihat saya mau kabur. Memang saat itu dia minta maaf. Ya karena udah minta maaf kan, ya sudah gitu ya, dimaafkan. Tapi ternyata kembali berulang 2-3 hari ya kembali lagi. Seperti itu. Jadi pengalaman mau kabur ya iya karena saya nggak nyaman tinggal di rumah. Itu yang saya alami ketika saya kelas 5 SD. Oke, apakah pengalaman ini juga maksudnya walaupun tadi kan sampai ceritanya baru sampai ke adik keduanya sis Yeni gitu kan. Nah, ketika mungkin itu kan berjalannya waktu dan segala macam, gimana perlakuannya mama atau mungkin papa kepada anggota-anggota yang lain? Misalnya ada yang kedua, misalnya anak ketiga, anak keempat dan juga anak kelima. Kalau nomor 2 sangat istimewa. Oh, itu yang sangat itu menyakitkan juga sih. Itu sangat istimewa ya. Jomplang banget jadinya ya. Ya, sangat istimewa. Kalau nomor 3 karena bedanya itu kita sudah berarti 6 tahun dengan saya. Juga tidak terlalu, kalau dibilang mendapatkan cinta kasih juga tidak. Tapi nggak begitu parah mungkin ya? Tidak. Oke, jadi yang benar-benar parah nih sisi saya. gitu ya? Dari 5 saudara, saya. Seperti itu, waktu dulu ya. Dan itu berlanjut sampai kapan perlakuan-perlakuan tidak menyenangkan? Sampai saya terakhir di kelas 2 SMA. Dari SD sampai 2 SMA? Ya. Itu lumayan lama sih. Ya, sampai kelas 2 dari kecil SMA. sebenarnya kan, dari nggak boleh main segala Itu disabet terus? Maksudnya selain disabet diapain lagi gitu? Kalau misalnya kadang-kadang kan kalau kita ngomong gitu ya, kalau misalnya nyaut gitu ya, itu langsung ditampar udah pasti. Ditampar juga? Pasti ditampar. Dan ada satu titik yang misalnya contoh kadang-kadang saya agak deket misalnya sama papa gitu ya. Kadang-kadang kan pengen ngadu ya gitu. Nah kalau dia udah tahu gejala saya mau ngadu, itu saya dicubit pasti. Tapi papa beda perlakuannya sama sis Yani? Papa saya kan sibuk kerja saat itu. Tapi kan kalau misalnya disabet kan pasti ada. Nggak tahu karena papa saya kerja di luar kota saat itu. Jadi pulang itu cuma weekend biasanya. Jadi so far kalau papaku pulang semuanya baik-baik saja. Terlihat baik-baik saja. Iya. Padahal pas mau ngadu udah dicubit duluan. Iya. Santai dong. Iya. Dan papa saya baru mengetahui hal ini setelah 25 tahun pernikahan mereka. Jadi setelah saya umur kurang lebih hampir 26, papa saya baru tahu bahwa ternyata ada loh kejadian seperti ini. Wow, berarti satu sisi ini bukan untuk contoh, tapi maksudnya mamanya Sesiani ini punya kecenderungan menyimpan tuh sangat hebat sekali loh. Iya. Terlepas dari apapun ya. Sampai suami nggak tahu. Sampai suami nggak tahu. Iya. Dan anaknya bisa, which is apa yang dilakukan itu terhadap emosinya dia kan menyembunyikan selama itu dong, karena kan tuh tidak ada yang benar dan segala macam. Oke, fast forward, Sis Yani ingat momentumnya terakhir tuh di kelas 2 SMA,
dan setelahnya itu mungkin udah nggak berlangsung Sudah lagi, tidak berlangsung lagi, dan karena Sisi ini juga memutuskan untuk menikah cepat. Ini yang menjadi pertanyaan kita, dengan pengalaman yang sangat tidak menyenangkan selama itu, walaupun pernikahan papa mamanya puji Tuhan langgeng gitu ya, apa yang akhirnya memutuskan Sisi ini untuk berani menikah di usia cukup muda, yaitu di usia 20, saya 26 ya. Dengan maksudnya luka batin yang lumayan lama loh itu. Ya 26 tuh lumayan kan cepat. gini si Kristi, sebagai anak punya orang tua kayak gitu, ngelihat punya pengalaman buruk seperti itu, kok masih mau menikah juga, apa karena pengen keluar dari rumah, apa nggak takut nanti kejadian itu berulang kalau jadi orang tua misalnya, atau karena pasangannya juga mungkin, siapa tahu pasangannya merupakan waktu itu quote unquote pelarian yang baik, dan ya mungkin juga puji Tuhan dapetnya yang bertanggung jawab karena sampai sekarang masih bersama juga gitu kan, atau gimana sih Ceni? Sebenarnya salah satunya waktu itu pas usia saya 26 itu papa mama saya berpisah. Di bulan Maret 2002 papa mama saya berpisah. After wedding silver gitu dong, silver wedding anniversary. Yes, jadi jangan-jangan setelah tahu cerita itu? No. Setelah 25 tahun itu mereka berpisah. Terus kemudian saya memang udah pacaran kan 5 tahun setengah kurang lebih ya. Terus kemudian akhirnya saya juga nggak mungkin berani ngomong mau nikah gitu loh. Jadi karena kebetulan kakaknya mama saya ngomong sama papa saya, jangan berpisah katanya. Ini anaknya mau nikah loh gitu. Akhirnya papa saya manggil, apakah kamu memang benar mau nikah? Ya saya jawab aja buru-buru iya, numpung ditanyakan ya. Iya dong. Kesempatan terbuka. Aji mumpung gitu ya. Saya bilang iya saya bilang gitu. Akhirnya kata papa saya, yaudah kalau mau nikah silakan dipersiapkan untuk nikah. Jadi Maret itu saya ditanya, ngebut September saya nikah. Langsung kita mempersiapkan pernikahan, September itu kita nikah gitu. Dan tapi aku juga mau bertanya juga sebelum September menikah itu ya, bagaimana Sisi ini sebagai anak remaja yang tumbuh dewasa dengan gejolak dan problematikanya sendiri, ditambah lagi problematika kecilnya yang lagi mau diselesaikan, dan problematika untuk berpasangan. Karena kan jadi triple jadinya masalahnya kan. Betul. Karena walaupun pasangannya baik, 2 jadi 1 kan bukan hal yang mudah. Betul. Apakah waktu itu menurut Sisi ini untuk say yes keburu aji mumpung nikah ini adalah keputusan yang tepat, atau mungkin kayak ya udahlah daripada nggak ada lagi dan nggak tahu mau ngapain kehidupan aku, how you handle it gitu? Waktu itu jujur saya cuma pikir ya udahlah numpung udah diajak nikah, keluar dari rumah, ya udah cepet-cepet gitu aja sih sebenarnya awalnya seperti itu. Awalnya betul. Nah akhirnya memang benar juga. Keputusan saya itu sebenarnya boleh dibilang sebenarnya salah. Kenapa? Karena saya membawa sifat yang kurang baik. Ya kan, luka batin saya masih banyak. Saya juga belum berdamai dengan diri saya sendiri, sehingga ketika berumah tangga pun ya 3 tahun pertama juga jatuhnya malah saya yang menyakiti gitu. Seperti itu. Tadi itu loh, daripada saya disakitin dulu, mending saya sakitin. Betul. Aduh, betul. Suaminya dong waktu itu dong? Ya begitu deh. Untungnya suami saya sabar ya, luar biasa. Jadi saya pokoknya prinsip saya nggak mau disakitin. Jadi pokoknya saya suka-suka saya dulu gitu. Itu yang memang saya lakukan dulu. Jadi itu kalau keluar dari rumah berarti hubungan sama orang tua waktu itu juga masih belum oke dong. Kebetulan mama saya saat itu sudah keluar dari rumah dan memang kita sempat lost contact dengan mama. Itu ingat nggak di umur berapa? Pas 26 itu. Pas 2002. Maret 2002. Iya, Maret 2002. Oke, 2002 usia 26, momentum mau menikah. Papa mama baru pisah gitu terus memulai hubungan, itu kayak so complicated banget ya? Itu bukan complicated lagi karena saat itu titik di mana papa saya hampir bangkrut. Mengalami perpisahan dan lain-lain, ini juga ditambah dengan kebangkrutan, itu ibarat kata benar-benar udah jatuh, ketimpa tangga, kesiram cat, lalu digigit anjing kakinya, di bawahnya digigit anjing. Banyak banget. Bener-bener semuanya tuh ini banget, dan itu maksudnya momen seorang Yeni ini lagi memulai kehidupan pernikahan gitu kan. Lalu tahun keberapa dikaruniai anak? Langsung. Nah, itu kan langsung nih. Lo harus tambahin lagi apa nih kira-kira? Bawahnya itu ternyata ada ulet bulu. Langsung. Jadi nggak ada kosong. Langsung. Pernah berpikir nggak, maksudnya kayak dengan apa yang aku alami, apalagi kan aku anak perempuan gitu kan, aku anak perempuan, aku menerima kesakitan juga dari mamah yang which is perempuan, bukan papa walaupun gak hadir dan gak prima, tapi papa gak pernah menyakiti gitu kan. Kayaknya aku gak mau jadi seorang ibu deh. Atau ketika nanti aku jadi seorang ibu, aku tuh jadi ibu yang seperti apa, karena kan selama kehidupan gak dapat gambaran seorang ibu yang baik kan.
Iya, kalau aku untungnya karena aku suka anak kecil ya. Oh, karena tadi susu tadi ya. Karena Jadi babysitter. kerjaan aku kan ngasuh adik. Kalau nginep di rumah, jaraknya jauh. Terus kalau nginep di rumah kayak rumah nenekku, biasanya tetangga anak kecil suka dititipin. Serius? Iya, main aja sama anak-anak mereka gitu. Jadi pada prinsipnya karena aku suka anak kecil, jadi aku nggak kepikiran bahwa aku nggak mau jadi ibu loh, nggak sih. Karena aku memang suka gitu loh. Jadi selama saya hamil pun saya suka, kayaknya lucu gitu kan ya. Untungnya begitu. Iya, jadi enggak. Cuman kadang-kadang untungnya ketika kadang-kadang namanya anak ya, kadang-kadang ada ya yang ngeselin kan ya. Ketika bayi gitu ya, apalagi kalau anak pertama ya, kita nggak punya pengalaman, kemudian kurang tidur. Jujur ada kadang-kadang kayak kesel gitu ya. Tapi ketika lagi kesel itu biasanya saya suka kesadar gitu loh. Kamu digituin loh, mau nggak kamu ntar tiba-tiba anak kamu gitu, langsung saya suka langsung refleks gitu loh, kadang-kadang gitu. Kalau dibilang sampai mukul anak pernah nggak? Jujur pernah 2 kali, dan itu pun saya sampai selesai mukul saya nangis gitu, menyesal dan saya minta maaf. Kayak anak saya kan 21 tahun, 2 kali lah saya mukul, hanya 2 kali gitu, dan itu pun saya benar-benar menyesal. Tapi jujur deh, ini kan kamu udah berumah tangga gitu ya. Ini maksudnya bukan gimana-gimana. Iya. Buka semua dong kartunya. Ini biar relate maksudnya ya, gitu. Relate. Mungkin kamu bisa lebih kayak ketika anaknya lagi lucunya, lagi gemes-gemesnya dengan segala tingkah akrobatiknya, apalagi kan Chris punya 3 anak gitu. Pernah nggak kayak kamu kelepasan gitu untuk kayak at least mencubit tapi agak pedes gitu, bukan mencubit gemes. Kalau mencubit gemes kan kayak gitu, kayak gitu, pernah? Enggak. Ini maksudnya gini, kalau kita lihat dulu ya, kalau di keluarga nih, jadi yang sering sama anak kan adalah istri. Dia yang punya tingkat stres itu lebih tinggi. Betul. Dan punya waktu lebih banyak bersama mereka. Betul. Nah, ketika misalnya sometime ngelihat hal seperti itu terus istri marah, ya di satu sisi memang merasa itu wajar, tapi sekaligus juga merasa itu sebuah sedih ya gitu loh. Tetapi harus bisa dimaklumi, in my opinion. Tapi kalau saya sendiri pribadi, karena waktunya mungkin cuma di weekend atau apa, kalau kesal sama anak yes, tapi nggak sampai yang mukul. Pernah mukul, jadi kayak udah bener-bener kesel banget di puncak tuh, cuman pukul patat gitu, pakai tangan, tapi ini ya, iya, tapi lebih ditahan, gitu. Ya, karena dulu juga kecil pernah dihajar juga, jadi tidak mau sampai anak juga mengalami seperti itu. Kita ngerem. Tapi that was a good experience, karena akhirnya kayak kita tahu. Nah ini another topic sih, kalau misalnya anak-anak yang sekarang kan kayak, oh my god, itu adalah sebuah kekerasan yang gak bisa aku viral. Foto di video di visum sama dia. Padahal papanya cuma agak lebih pedas lagi. Aku pakai celana jeans loh. Ditambahin detailnya ya. Tapi maksudnya berarti lo juga mengalami hal itu, dan kebetulan ini 2 orang yang hadir di sini adalah tipikal yang aku pernah dipukul, aku tahu rasanya nggak enak, dan aku berusaha semaksimal mungkin untuk tidak melakukannya. Dan pertanyaannya adalah, apakah itu terjadi pada saat seorang Yeni atau mungkin Cristiano Ronaldo juga gitu ya, sudah mengenal Tuhan, dan bagaimana mungkin peranan Tuhan? Oke, aku ganti pertanyaanku yang pertama, yang ini dulu sih Yeni. Bagaimana peranan Tuhan pada saat seorang Yeni kecil itu nggak punya siapa-siapa dan mengalami ketidakadilan, adik-adiknya spesial semuanya, tapi semuanya kok saya ya? Itu kan pastinya kayak, nih maksudnya apa ya? Kayaknya yang bisa berbincang-bincang, atau bagaimana relasi seorang ini dengan Tuhan pada saat kecil itu dan pada saat besar? Kalau saya untungnya sih satu sih, saya masih punya takut sama Tuhan untungnya. Karena banyak yang saya lihat dari teman-teman ya, mereka itu kan banyak, mereka malah istilahnya di luar berbuat yang tidak baik ya gitu ya. Untungnya saya masih takut sama Tuhan. Jadi kadang-kadang kalau pergi, jujur ke diskotek sama-sama, gitu. Tapi untungnya saya takut. Paling cuma ikut-ikut, tapi nggak berani seperti orang-orang. Saya paling takut. Untuk mencoba pun saya nggak berani. Waktu kecil, maksudnya pada saat itu ada memori-memori yang kayak, duh Tuhan, kok aku dipukulin terus ya? Sama Tuhan nggak waktu yang enggak. Aku kecil itu kan cuek banget ya. Kayaknya memang dasar senang main gitu. Jadi aku kecil, ya udah digebukin, ya udah besok main lagi. Kan di pagar saya kan suka tinggi ya. Lihat nggak ada orang, saya manjat pergi lagi. Ntar pulang jadi sahabat lagi. Jadi itu merupakan satu rutinitas yang menurut saya kebiasaan ya. Lama-lama kebal, tapi tetap membekas di sini. Iya gitu. Nyebutnya aja rutin. Iya karena rutin. Jadi
kadang-kadang gini ya, namanya saya tinggal dulu di gang gitu ya, tetangga kalau datang kan, ya nih main yuk gitu kan. Sebetulnya saya tomboy ya, jadi kalau main tuh main bola selalu di gang yang sampingnya tuh got gitu. Jadi kalau main namanya saya kalah kasar, saya pasti jatuh ke got, pulang kaki borokan apa gitu ya, udah abis deh tuh digebukin ibaratnya. Tapi besok kita nggak ada lagi, main lagi. Makanya adik saya nomor 2 bilang, kamu tahu nggak Ci, dia bilang masih kecil, gue ngelepasin iketan, udah gue lepasin lu kabur gitu kalau adik saya bilang. Karena begitu dia lepas saya dari iketan, saya selingat nggak ada orang, saya pergi lagi. Jadi saya nggak mikir banyak, karena baik atau buruk pasti kan sama saya terima. Apapun yang saya lakukan, mau saya melakukan baik atau tidak, atau keburukan, tetap aja kan saya akan menerima pukulan itu. Ya kalau bilang kita pukul rata, ya 2 hari sekali lah pasti ibaratnya. Jadi ya sudah cuek aja kan ya. Jadi saya tidak kepikiran bahwa Tuhan kok aku begini aku itu. Enggak, aku nggak kepikiran saat itu. Nah akhirnya kan juga lumayan berpengaruh pada saat tadi yang Sisi ini bilang lagi 3 tahun pertama pernikahan. Yes. Ini kok jadi aku yang, karena aku yakin ketika kita mungkin udah dewasa, semakin kesadaran itu semakin ada gitu. Mungkin kayak apalagi ketika udah married dan memilih untuk berrelasi dengan orang lain, harus mengalah segala macam sebelum kamu membuat aku kalah. Aku sudah membuat kamu kalah. Betul. Nah itu gimana tuh Sis? Sampai saya menikah tahun 2003. Sampai 2013 berarti hampir 10 tahun ya. Itu boleh dibilang hidup saya tuh kacau, luar biasa. Termasuk relasi saya dengan mertua juga tidak baik. Karena kenapa? Saya takut disakitin. Jadi kadang-kadang padahal mungkin menurut dia biasa, menurut saya sensitifnya udah luar biasa nih. Udah kayaknya udah bakal kesenggol nih gitu ya. Jadi udah bawanya gimana. Akhirnya di 2013 itu saya pertama kalinya saya ikut SHDR. Seminar, oke, buat yang nggak tahu SHDR adalah seminar hidup baru dalam roh ya. Ya, saat itu namanya SHDR ya. Gitu. Nah, akhirnya ketika saya di situ saya menemukan bahwa ternyata saya begitu dikasihi sama Tuhan. Nah dari situlah titik balik saya merubah semuanya. Semuanya berubah saat itu. Gitu. Dimana saya benar-benar merasa selama ini saya nggak sendirian. Bahwa saya dikasih berkaca bahwa sifat kamu yang memang tidak baik selama ini gitu. Yang lebih sering menyakiti orang. Lebih sensitif, ibaratnya lebih egois. Di situ titik balik saya merasa Tuhan begitu mengasihi saya. Itu titik balik saya mulai berubah saat itu. Oke. Nah itu di tahun berapa Ci tadi? 2013 ya. Nah sampai dengan saat ini 9 tahun berselang, itu kan pasti juga tadi yang aku bilang ngomongin seputar luka, kan luka itu bukan kayak ketika formulanya udah ketemu nih, pokoknya begitu pengampunan SHDR udah pasti selesai, nggak bisa. Enggak. Itu akan ada PR yang Tuhan kasih as time goes by, yang akan terus teruji juga segala macam, dan pastinya itu akan menjadi apa ya kalau orang Katolik bilang salibnya, mati pikul salib tiap hari kan, itu wajib gitulah. Dan kalau boleh diceritakan sedikit gitu ya, sampai dengan saat ini berarti 2013 ke 2003 lebih dari 1 dekade perjalanan ikut Tuhan, mengenal Tuhan segala macam. What is the sweetest memories? Apa memori yang paling indah? Sebenarnya ketika saya dengan mama saya tanpa saya sadari saya punya rasa benci gitu ya. Terus kemudian ketika saya menikah pun hubungan saya juga tetap tidak baik. Itu terus berlangsung sampai dengan tahun 2021. Jadi saya dengan mama saya bencinya ternyata tanpa saya sadari bencinya luar biasa. Maksudnya benci sampai gimana? Punya pikiran apa? Gitu? Kayak mendingan lu mati aja deh gitu loh. Oh, ya? Serius. Dalam hati tuh gini, kayak mendingan mati aja deh. Karena percuma bagi saya ada atau tidak nggak ada gunanya. Bagi saya ada atau tidak ada gunanya. Bahkan bagi saya lebih merasa gini, ini udah sisi dewasa ya. Lu nyusahin gue sekarang. Itu karena kenapa? Yang dia mau hanya uang saat itu kan. Jadi sekarang ketika kita ngomong bahasa gini, lu udah tua cuman taunya minta duit doang sama gue. Gitu loh. Jadi ada satu sisi yang merasa dia nih ngerongrong. Dulu lu mukulin gue, sekarang tua ngerongrong gue. Aduh mendingan lu mati aja deh. Itu jujur pikiran saya. Dan benci ketika kita bertemu gitu ya. Saya gak bisa melakukan kontak mata untuk seperti ini melihat tuh saya gak bisa. Lebih baik saya main handphone atau saya nengok sana sini. Dan kalau diajak ngomong seperlunya aja. Kadang malah gak saya jawab. Gak saya jawab. Wow. Gak saya jawab. Jadi saya pun tidak sadar bahwa kebencian saya itu mendarah daging. Bahkan sampai kalau ngomong sama adik saya, kebetulan memang kami berlima, boleh dibilang bukan saya aja yang mengalami luka, kami berlima. Kadang-kadang ngobrol, ya mending mati aja deh daripada nyusahin gitu. Itu benar-benar tercetus loh dari mulut saya. Itu kan maksudnya masih efek dari lukanya juga ya.
Sampai Respon akhirnya otomatis. momen yang membuat saya berubah itu ketika 2019 saya mulai aktif di komunitas. 6 tahun kemudian Terus setelah saya SADR ikut itu, SEP di sini di Sekinah. SEP Sekolah Evangelisasi Pribadi. Yes, saya ikut di Sekinah gitu ya. Saya padahal bingung pertama ini belajar apaan gitu ya. Tapi saya ikutin aja prosesnya. Di satu titik ketika lagi pengajaran ada satu pengajar yang ternyata dia juga mempunyai luka batin dengan orang tuanya. Kemudian dia membuat surat untuk orang tuanya. Waktu dia bacakan, nggak tahu kenapa air mata saya menetes pertama kalinya. Saya nggak tahu, pokoknya kayak sedih aja gitu loh. Terus akhirnya Masih ingat nggak Ci waktu itu suratnya tuh point of view-nya seperti apa yang ditulis sama dia pengajarnya? sempat bilang kalau saya nggak salah bahwa dia tidak minta dilahirkan. Oke. Gitu, maksudnya dia lahir itu bukan permintaan dia loh, gitu ibaratnya. Itu yang membuat saya sama nih. Saya juga nggak minta kok dilahirin di keluarga seperti ini, seperti itu kan. Itu saya menangis, benar-benar saya menangis. Akhirnya ya sudah saya ikutin aja. Tapi saat itu saya masih belum bisa untuk membuka hati saya untuk memberikan maaf. Karena statement saya selama ini gini, sampai saya mati, dia tidak akan pernah mendapatkan maaf dari saya. Itu statement saya dari dulu. Saya pernah ketika didoain gitu ya, Yesus itu sayang lo sama kamu gitu kan, istilah Yesus ini begini gitu. Saya langsung jawab gini, ya itu kan Yesus, gue bukan Yesus, gue bukan malaikat. Kenapa gue harus mengasihi dia? Orang jahatnya dia lebih dari iblis. Itu selalu statement saya. Jadi saya selalu menjudge mama saya itu jahatnya luar biasa. Jadi, sampai bisa ngomong kayak begitu, mendingan lu mati aja deh. Iya. Nggak ada gunanya sama Itu gua nggak akan maafin maafin lu sampai lu mati. nah itu statement saya. Yes, itu statement saya. Dan adik-adik saya kalau udah nyinggung nama mama, mereka nggak begitu berani. Misalkan anggaplah buat ulah, nggak begitu berani nyinggung karena tahu saya bisa meledaknya luar biasa. Sampai titik di 2021. Fast forward ke 2 tahun kemudian ya, dari 2019, 2021 setelah ikut SEP dan segala macam. Di 2021 saya ikut yang namanya retret penyembuhan. Oke. Jadi waktu itu online ya, sempat menganggap remeh. Ih, ini retret kok online, emangnya bisa menyembuhkan ketika online begini? Karena memang waktu itu juga kita masih ingat itu masih dalam masa COVID yang lumayan tinggi. Jadi tadi Sis Yeni bilang bahwa ketika kelas SEP-nya pun dia secara online, retretnya pun secara online, betul? Saya hybrid kebetulan. kelasnya hybrid. Saya kelasnya udah hybrid, ikut yang offline juga. Oke. Pas tengah-tengah. Dan saya pikir, ini kok retret online begini, emangnya bisa dapet, emangnya gue bisa sembuh gitu. Itu pemikiran saya ya. Tapi ya saya juga nggak bilang ketika ikut retret, saya nggak bilang bahwa gue pasti disembuhkan. Enggak, saya cek aja, ikut ya mengikuti prosesnya. Jadi ketika didoakan oleh pendoa, terus pendoa itu bilang bahwa dia melihat sosok kecil yang saya begitu sedih. Nangis, saya pecah tuh nangisnya akhirnya. Akhirnya saya cerita, kemudian dia doakan saya, kemudian dia minta saya untuk bawa dalam doa. Tapi nggak gampang untuk bawa dalam doa. Hatinya masih keras kan. Terus, untungnya selalu berada di komunitas gitu ya. Akhirnya saya pikir satu kali, kayaknya bener sakit ya. Sakit gitu rasanya, ini dadaku kayaknya sakit. Saya coba, Tuhan saya mau mengampuni. Saya gak nyebut nama pertama kali saya doa. Saya gak mau mengampuni, saya masih benci banget gitu. Ya terus sampai proses agak lama, sampai akhir agak lama baru saya bisa mulai nyebut, Tuhan saya mau mengampuni mama. Oh, itu pun butuh waktu. Lama. Menyebut mama aja butuh waktu. Lama. Tuhan, pertama pokoknya saya mau ngampunin. Nggak bisa keluar kata itu gitu loh. Lama. Dan satu yang saya luar biasa juga. Saya kan sekolah Katolik dari kecil ya. Salam Maria doa yang wajib ya. Saya nggak bisa doa Salam Maria loh. Oh. Gak bisa, sampai lama saya gak bisa berdoa Salam Karena Maria. hubungan sama ibu kan Salam Maria kan. Iya, gue sampai langsung ini, maksudnya kayak iya. Bener nggak lu hafal nggak? Jangan lu nggak hafal lagi. Salam Maria. Iya, penuh rahmat. Tuhan sertamu. Iya, bisa. Nah sampai tengah udah, sampai tengah saya udah gak bisa lanjut lagi. Oh, gitu. Yang Santa Marianya saya gak bisa. Kenapa Pasti nggak bisa. Bunda Allah? Nggak tahu, pokoknya makanya saya pengen takut dulu ya kalau doa lingkungan itu saya pengen takut rosario. Rosario kebagian. Karena kalau pas keliling nanti saya bisa di Santa Maria, saya nggak bisa, saya diem lagi, bisa Salam Maria lagi ngulang, nggak bisa. Saya bilang, perasaan dulu sekolah Katolik kenapa saya nggak bisa ya gitu. Itu benar-benar berhenti di kata Santa terakhir, Maria. Santa Maria udah nggak bisa lagi lanjutannya. Tetapi ketika suatu saat itu saya makanya paling takut doa Salam Maria sebenarnya. Ketika saya sudah bisa menyebut gitu ya, kali waktu diadakan doa rosario di komunitas kami pas di kelompok, bisa. Kaget saya, ini gue bisa lu gitu. Gue bisa kok ya gitu. Ya akhirnya
Saya pun tidak menyadari bahwa saya memaafkan atau mengampuni, saya nggak menyadari itu. Saya bawa dalam doa terus tiap malam di doa saya selipin. Ya suatu saat adik saya yang melihat. Melihat apa tuh? Dia bilang saya berubah. Kok bisa? Karena biasanya melihat wajahnya aja nggak mau. Ini tiba-tiba waktu itu kita lagi pergi ke satu tempat, pas mau turun mobil, mama saya kesulitan, saya tuntun. Gandeng mama turun mobil. Yes. Itu adik saya yang besokannya ngomong, apa yang terjadi kalau lu bisa lu gandeng gitu. Karena adik saya tahu banget. Masa Ada nomor 3. Oh, nomor 3. Masa sih? Aku masih jawab gitu. Masa sih? Aku nggak ngeh, aku bilang gitu. Nah, terus kemudian ada berapa kali lagi kami mengadakan perkumpulan gitu, berkumpul. Ternyata adik saya diam-diam ngamatin. Nah, terus adik saya nanya, sekarang apa yang kamu rasakan? Saya sih nggak ngerasa apa-apa ya. Bagi saya sekarang mama mau ngapain terserah dia deh. Dan satu titik ketika saya ulang tahun, mama saya datang ke rumah ya, kita duduk meja makan. Itu saya sedih loh. Ternyata sosok ini udah tua. Kan begini ya nggak depan. Terus saya melihat, ya ampun ternyata udah tua. Itu membuat saya sedih saat itu. Kemana aja lu? Ini orang udah tua lu sekarang. Itu yang membuat saya semakin hari bahwa, oh ya Tuhan, saya mau belajar mengampuni. Itu diproses dari rasa benci, ngelihat aja nggak mau, sampai akhirnya ngelihat timbulnya rasa iba. But remember, perjalanannya berapa tahun? Bertahun-tahun gitu, let's say dari... Yang pastinya war-nya itu dari aku nikah 2002 sampai 2021. Berarti kan saya bilang hampir 20 tahun. Baru mau mulai mengampuni ya setelah sekian lama. Makanya itu yang aku bilang bahwa proses pengampunan ini adalah proses yang panjang banget, dan hari ini kita ini hanya melihat dari satu sisinya aja bagaimana pengalaman dari sisi yang luar biasa, dan pastinya saat ini hubungannya udah sangat baik. Saat ini baik. Yes. Kita boleh berikan tepuk tangan dulu dong buat sisi ini sebagai contoh. Penyembuhan tuh juga mantap. Maka retret itu, pengalaman retret penyembuhan luka batin itu sangat menolong saya untuk menemukan gitu ya. Apa sih dari di sisi saya yang harus dipulihkan, harus disembuhkan. Ada kejadian seperti ini, anak saya yang ketiga. Nah kebetulan tempatnya sama tuh, tempatnya pembulian. Anak saya sekolah di sana. Oke. Anak saya waktu itu kelas 5 SD, sekolah di sana. Mengalami pembulian. Anak saya laki-laki loh, yang ngebully anak perempuan. Oh wow. Dan bahkan waktu itu yang membuat saya kecewa adalah